sampai jatuh. Udah deh, kalian yang nginter, mending minta maaf dah. Ya, ya. Camera rolling. Okay, stand by. Scene 1, take 1, action. Aduh, udah jam segini lagi. Gue bakal telat. Man, I'm starving. Let's buy some food. For real, gue belum makan dari pagi coy. Say my energy level is at a 0 right now. Hey, whoa. Hey, Aisha, are you okay? Yeah, I'm fine. Hey, you watch it dong. Be careful next time. Ngaca dong. Ngapain juga berdiri di tengah jalan? Tadi kan aku lagi jalan. Well, lebih tepatnya lari sih. Tapi itu gara-gara aku tuh udah telat kelas. Nah, terus aku tiba-tiba nabrak. Siapa ya namanya ya tadi ya? Aisyah deh kayaknya. Ya tapi salah mereka juga tahu. Lagian ngapain coba ngobrol di tengah jalan? Jatuh gini sakit tahu. Beb, lu nggak apa-apa? Ada yang sakit nggak? Lu kenapa kok bisa jatuh? Tahu tuh. Orang di situ tiba-tiba nabrak diri coba di tengah jalan, nggak jelas banget ih. We were literally just talking and minding our own business. Yeah, that crazy. Terus dia tiba-tiba lari ke gue and she crashed to me. Crazy. And now mereka malah marah ke kita. Like what? Kalian ngapain teman gue sih sampai jatuh gini? Kami gak ngapa-ngapain kok. Yeah, she ran into us. Tapi kan teman kita juga sampai jatuh. Udah deh, kalian yang nginter, mending minta maaf dah. Wait, why should we say sorry? Lu kan yang nabrak gue. Ya kan salah kalian juga. Aturan kalian lah yang minta maaf. Seriously? Dia yang nabrak ke gue and I have to apologize? What does that even mean? Lagian mereka tuh juga salah tahu. Mentang-mentang bukan orang Indonesia, jadi bisa seenaknya. Dikira ini tanah bapak lu kali ya? You know what? This ain't going anywhere. Let's just go. Let's go. Pause. Kalau dipikir-pikir, kayaknya kita bisa handle itu lebih baik deh. Apalagi kita hidup dengan banyak orang dari berbagai negara. Nah itu relate banget sih sama materi kita hari ini. Tentang Indonesia dan dunia internasional. So let's talk about it. Di sini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam dunia internasional. Peran Indonesia dalam dunia internasional didasarkan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak memihak pada kekuatan ataupun blok tertentu, tetapi tetap aktif berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Melalui prinsip ini, Indonesia berusaha membangun kerjasama internasional yang damai, mendukung kemerdekaan negara-negara lain, serta berkontribusi dalam menciptakan stabilitas global dan juga regional. Selanjutnya, kebijakan politik bebas aktif tertulis pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk kemajuan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kebijakan politik bebas aktif dilakukan untuk menghadapi kenyataan tentang adanya dua blok negara pemenang Perang Dunia Kedua. Pembentukan kedua blok itu didasarkan pada ideologi yang berkembang pada abad 20, yaitu blok liberal ataupun blok barat, dan juga blok sosialis ataupun blok timur. Berdasarkan prinsip bebas aktif tersebut, Indonesia kemudian berperan aktif dalam berbagai kerjasama internasional. Salah satunya melalui gerakan non-blok. Gerakan non-blok terbentuk sebagai respon negara-negara berkembang terhadap persaingan perang dingin antara blok barat dan juga blok timur setelah Perang Dunia Kedua. Awalnya berasal dari Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 di Bandung.
yang menghasilkan Dasar Bandung sebagai dasar kerjasama. Indonesia tidak memihak kekuatan manapun, tetapi tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena itu, Indonesia ikut memelopori gerakan non-blok untuk menghimpun negara-negara yang baru merdeka, menolak kolonialisme, serta meredakan ketegangan global. Nah, kira-kira bagaimana ya dengan kawasan Asia Tenggara? Indonesia juga turut berperan dalam kawasan Asia Tenggara dengan ASEAN. ASEAN dibentuk saat kawasan Asia Tenggara mengalami ketidakstabilan akibat pengaruh Perang Dingin dan juga konflik antar negara. Tujuannya adalah menciptakan kerjasama untuk menjaga stabilitas, keamanan, serta pertumbuhan ekonomi. Melalui ASEAN, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menciptakan hubungan internasional yang damai, mandiri, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, kasus-kasus peran Indonesia dalam dunia internasional di media dan di sekitar kita. Kasus yang pertama terkait geostrategi regional melalui RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Dalam menghadapi persaingan ekonomi global, negara tidak hanya mengandalkan kekuatan nasional, tetapi juga kerjasama regional. Indonesia menggunakan ASEAN sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperkuat posisi dan meningkatkan daya tawar dalam sistem ekonomi internasional. Salah satu contoh nyata dari strategi ini adalah RCEP. RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara ASEAN bersama mitra ekonomi di kawasan Asia Pasifik. RCEP ini dibentuk untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan terintegrasi. Perjanjian ini melibatkan 10 negara ASEAN bersama mitra ekonominya, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Selandia Baru. Beberapa tujuan utama dibentuknya RCEP adalah yang pertama, mengurangi hambatan perdagangan dan tarif antar negara. Yang kedua, memperkuat rantai pasok regional. Yang ketiga, mendorong investasi dan kerjasama ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik. Secara global, RCEP memiliki dampak yang sangat besar karena mencakup sekitar 30% populasi dunia dan sekitar 30% ekonomi global, sehingga menjadikannya blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam RCEP ini mencerminkan penerapan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam prosesnya, Indonesia berpartisipasi dalam negosiasi sejak 2013 dan meratifikasi perjanjian melalui UU nomor 24 tahun 2022. Melalui RCEP, Indonesia memperluas akses pasar ekspor, menarik investasi, serta memperkuat posisi ASEAN dalam perdagangan global. Saat pertemuan di Kiev pada Rabu 29 Juni, Jokowi menawarkan untuk menyampaikan pesan dari Zelensky kepada Putin untuk mencoba meningkatkan harapan perdamaian. Saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera. Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev, Ukraina. Meskipun belum menghentikan perang secara langsung, kunjungan ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai mediator penting dan mengamankan komitmen terkait jalur logistik pangan global yang sangat krusial bagi banyak negara. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini, ucap Jokowi. Refleksi kelompok terhadap peran Indonesia dalam dunia internasional. Pembahasan tentang peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa menunjukkan bahwa Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yaitu tidak memihak pada kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif berkontribusi dalam kerjasama dan perdamaian dunia. Hal ini terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam kerjasama ekonomi regional melalui Regional Comprehensive Economic Partnership serta upaya diplomasi perdamaian yang dilakukan oleh Joko Widodo saat mengunjungi Ukraina dan Rusia. Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan kerjasama di tingkat internasional. Udah baikan. sih, tapi kayaknya tadi aku juga salah deh guys. Kenapa lo merasa gitu? Ya kalau dipikir-pikir, aku tadi jalan nggak lihat-lihat ini sih orang-orang, jadi ketabrak. Udah deh, kita minta maaf mereka dulu. Ayo deh, yuk.
Yeah, see, I think it was just a misunderstanding. Maybe we should apologize. I guess. Bebebs, itu tadi yang kamu tabrak gak sih? Iya deh, itu kayaknya Aisyah. Guys, aku minta maaf dulu ya. Ini ya. Kayaknya gue minta maaf dulu deh. Iya sih. Duluan ya guys. Alright. Aisyah, aku mau minta maaf ya. Tadi sebenarnya aku juga salah sih. Enggak, gue juga yang sorry. Maaf ya tadi. Ini doang masuk. Ayo, duduk lagi. Aduh, udah dekat banget. Kenceng banget. Sakit, mau kemana? Samaan. Enggak,